Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fatraman Setiawan dengan NPM 23154 sebagai perwakilan dari kelompok 6 kelas D akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai beberapa topik yang akan kami bahas dalam video kali ini. Mulai dari yang pertama adalah pengertian veteriner itu sendiri, kemudian apa itu istilah ilmu farmasi veteriner, kemudian bagaimana keterkaitan antara kehidupan hewan dengan manusia, kemudian bagaimana pengobatan yang digunakan pada hewan, lalu bagaimana falsafah obat dan pengobatannya, kemudian bagaimana strategi pengobatannya untuk hewan, serta yang terakhir adalah bagaimana konsep sediaan veteriner menurut sudut pandang psikofarmasetikaan. Saya Isyah Biruhma dengan NPM 23143 kelas D mata kuliah Farmasi Veteriner dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu veteriner. Istilah veteriner merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, serta penyakit-penyakit yang menyerangnya dan merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada pencegahan, diagnosis, pengobatan, serta pemeliharaan kesehatan hewan secara ilmiah dan bertanggung jawab. Secara histori, profesi veteriner juga mencakup peran penting dalam menjamin keamanan pangan asal hewan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan hewan. Nah, di Indonesia, bidang veteriner memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 yang mendefinisikan bahwa veteriner sebagai segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan, serta mengatur kewenangan dokter hewan dalam praktik medik veteriner. Dalam konteks akademik, ilmu farmasi veteriner dikembangkan untuk menyiapkan tenaga profesional yang mampu menangani kesehatan hewan, mengelola resiko zoonosis, dan menjamin keamanan produk hewani bagi manusia. Nah, secara luas, kedokteran hewan dipahami sebagai cabang ilmu medis yang menyeimbangkan aspek biologis, farmakologis, dan ekosistem guna mencapai kesejahteraan hewan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya akan dibahas mengenai istilah ilmu farmasi veteriner. Jadi farmasi veteriner merupakan salah satu bidang di dalam kedokteran hewan tetapi sangat berkaitan erat dengan teknologi sediaan farmasi. Di dalam sejarahnya bahwa farmasi veteriner dalam kedokteran hewan memiliki 4 kali perubahan nama. Dimulai dari yang pertama adalah apotek atau keapotekan, kemudian diganti menjadi reseptur, kemudian diganti lagi menjadi ilmu farmasi reseptur, dan perubahan yang terakhir adalah menjadi ilmu farmasi veteriner sampai saat ini. Di dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, istilah ilmu farmasi veteriner tidak disebutkan di dalam peraturan tersebut, tetapi justru disebutkan sebagai istilah yang lain yaitu ilmu farmasi medik veteriner, yang secara singkat diartikan sebagai cabang ilmu farmasi yang berfokus mempelajari obat-obatan pada hewan. Akan tetapi, ilmu farmasi veteriner seharusnya tidak hanya berfokus kepada hewan, tetapi juga harus mencakup berbagai bidang lain yang berkaitan dengan hewan. Salah satunya adalah pakan. Sehingga istilah ilmu farmasi medik veteriner tidak sama dengan ilmu farmasi veteriner karena cakupannya lebih luas. Kemudian, pendidikan kedokteran hewan tidak hanya terbatas kepada hewan militer atau ternak, tetapi juga berlaku untuk semua hewan. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaskia Ramadhani dengan NPM 23136 dari kelas Veteriner D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait sediaan veteriner pada hewan dan manusia dan sediaan veteriner dalam kefarmasian. Untuk yang pertama, itu terkait sediaan veteriner hewan dan manusia. Hewan adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Selain sebagai sumber makanan dan penghasilan, hewan juga berperan dalam bidang kefarmasian, terapi, pendamping disabilitas, hingga hiburan. Namun, hewan juga bisa menjadi sumber penyakit menular. Jadi, penggunaannya perlu diawasi lewat sediaan veteriner. Sediaan veteriner sendiri nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena berhubungan langsung dengan kesehatan hewan dan lingkungan sekitar. Dalam pengembangannya, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu food safety. Apa itu food safety? Food safety itu merupakan keamanan pangan dan hewan yang dikonsumsi. Kedua, zoonosis, yaitu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Yang ketiga, lingkungan dan ekosistem, karena obat hewan bisa mempengaruhi keseimbangan alam. Yang keempat, yaitu kesejahteraan hewan agar tetap sehat dan tidak disakiti. Dan yang terakhir, perlindungan spesies hewan supaya kelestariannya tetap terjaga. Dengan memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan tadi, hubungan antara manusia dan hewan bisa tetap seimbang dan saling menguntungkan. Selanjutnya mengenai pengobatan pada hewan. Pengobatan pada hewan adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan hewan atau dokter hewan, farmasis, veteriner atau tenaga paraveteriner untuk mendiagnosis, mencegah, mengobati, dan merehabilitasi kondisi kesehatan hewan yang sakit atau terluka. Tujuan utamanya adalah memulihkan kesehatan, mencegah penyebaran penyakit, serta meningkatkan kesejahteraan hewan.
Pengobatan ini mencakup penggunaan obat-obatan atau sediaan farmasi, terapi non-farmakologis, manajemen lingkungan, dan investasi nutrisi yang disesuaikan dengan spesies, umur, status fisiologis, dan kondisi klinik hewan. Kemudian perbedaan pengobatan hewan dan manusia. Meskipun prinsip dasar farmakologi serupa, tetapi terdapat perbedaan yang signifikan antara pengobatan hewan dan manusia. Yang pertama seperti keragaman spesies. Hewan mencakup berbagai spesies seperti mamalia, aves, reptil, ikan, dan lain-lain, dengan perbedaan fisiologis, metabolisme, dan respon terhadap obat. Tujuan pengobatan. Pada hewan produksi seperti sapi, ayam, babi, itu pengobatan juga mempertimbangkan keamanan residu obat dalam produk pangan, daging, telur, maupun susu. Kemudian terdapat kepatuhan atau compliance, yaitu hewan tidak dapat mengikuti instruktur pengobatan seperti manusia, sehingga bentuk sediaan harus disesuaikan, misalnya injeksi, pakan, obat, atau larutan minum. Aspek etika dan ekonomi. Biaya pengobatan sering menjadi pertimbangan utama, terutama pada hewan ternak. Kemudian, prinsip pengobatan dalam kedokteran hewan itu meliputi diagnosis yang akurat sebelum memberikan obat, diperlakukan diagnosis pasti untuk memahami terapi yang tepat, penggunaan obat tanpa dosis atau tanpa mendiagnosis berisiko menyebabkan resistensi antimikroba dan efek samping. Kemudian pengobatan obat yang tepat atau rational drug use, memiliki obat berdasarkan spektrum aktivitas farmakokinetik dan keamanan, menghindari penggunaan antibiotik secara irasional, mengikuti prinsip One Health, yaitu integrasi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Kemudian ada dosis dan rute pemberian yang sesuai. Dosis disesuaikan dengan berat badan, usia, fungsi, organ, atau hati atau ginjal, dan spesies. Kemudian ada rute pemberian. Rute pemberian itu yaitu terdapat ada oral, parenteral atau injeksi, topikal, inhalasi, atau melalui pakan atau minum. Selanjutnya ada pemantauan terapi dan efek samping. Evaluasi respon terhadap pengobatan, deteksi dini efek toksik atau reaksi alergi. Kemudian ada jenis-jenis sediaan obat veteriner. Farmasi veteriner membangun sediaan khusus yang sesuai dengan karakteristik hewan, antara lain injeksi untuk hewan besar atau kondisi akut, oral cair atau tablet untuk hewan kesayangan seperti anjing, kucing. Kemudian ada premix, yaitu obat dicampur dengan pakan ternak. Kemudian ada bolus, tablet besar untuk ruminisia. Kemudian ada spot on untuk parasit eksternal pada hewan peliharaan. Kemudian vaksin dan imunostimulan sebagai bagian dari pengobatan preventif dan regulasi. Kemudian terdapat regulasi dan etika pengobatan hewan. Di Indonesia, penggunaan obat hewan diatur oleh Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian tentang obat hewan. Obat hewan harus terdaftar dan memiliki nomor izin obat hewan atau NIOH. Dokter hewan wajib mengikuti Good Veterinary Practice atau GVP dan antibiotik stewardship. Kemudian terdapat tantangan dalam pengobatan hewan. Kemudian resistensi antimikroba akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional, kurangnya data farmakokinetika untuk spesies non-konvensional seperti reptil dan burung eksotik. Kemudian akses terbatas terhadap obat di daerah terpencil. Nah, kesejahteraan hewan versus dengan pertimbangan ekonomi pada peternakan. Maka dari itu, pengobatan pada hewan bukan sekedar pemberian obat, melainkan suatu pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek medis, farmaseutis, etis, ekonomi, dan keamanan pangan. Farmasi veteriner berperan sentral dalam menjamin efektivitas, keamanan, dan kualitas sediaan obat yang digunakan serta mendukung praktik pengobatan yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Fadila Jeffrey dengan NPM 100603231179. Di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah dan pengobatan. Falsafah dan pengobatan dapat diartikan sebagai pandangan mendasar tentang bagaimana obat seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan terapi yang optimal, aman, dan bertanggung jawab. Falsafah ini tidak hanya menekankan pada aspek kimia atau farmakologinya saja, tetapi juga pada hubungan antara dokter hewan, dan pemiliknya. Dalam konteks ini, obat dianggap bukan sekadar zat yang menyembuhkan penyakit, melainkan sarana untuk memulihkan keseimbangan fisiologis tubuh hewan dengan mempertimbangkan kesejahteraan, etika, serta dampaknya terhadap lingkungan dan manusia. Dokter hewan memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memilih terapi yang tidak hanya efektif secara farmakologis, tetapi juga mempertimbangkan kenyamanan, perilaku, serta kondisi sosial ekonomi pemilik hewan. Misalnya, dalam memilih antibiotik untuk hewan,
Seorang dokter hewan harus memperhatikan potensi residu obat dalam produk pangan yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, falsafah obat dalam kedokteran hewan juga mencakup tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Dalam praktiknya, falsafah ini melahirkan prinsip dasar dalam pengobatan, yaitu yang pertama, tepat indikasi, yaitu obat diberikan hanya jika memang diperlukan berdasarkan diagnosis penyakit yang jelas. Yang kedua, tepat obat, yaitu pemilihan jenis obat disesuaikan dengan penyebab penyakit, kondisi fisiologis hewan, dan potensi efek sampingnya. Dan yang ketiga, tepat dosis dan cara pemberian, dengan cara menyesuaikan berat badan, umur, serta spesies hewan agar efek terapi tercapai tanpa menimbulkan toksisitas. Dengan demikian, falsafah obat dan pengobatan dalam farmasi veteriner merupakan panduan etis dan ilmiah yang mengarahkan penggunaan obat secara benar, efektif, dan aman. Dengan demikian, memperhatikan aspek biologis, sosial, ekonomi, serta moral. Falsafah ini menjadi pondasi bagi setiap tenaga profesional di bidang kedokteran hewan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan terapi, kesejahteraan hewan, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Strategi pengobatan farmasi veteriner dilakukan secara logis, rasional, dan bertanggung jawab dengan tujuan mencapai kesembuhan tanpa menimbulkan efek merugikan. Secara umum, metode pengobatan dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi, pencegahan melalui upaya promotif dan preventif, serta kuratif, yaitu pengobatan dan penyembuhan. Pendekatan kuratif mencakup terapi ekspektan untuk mendorong penyembuhan alami, spesifik berdasarkan diagnosis penyakit, simptomatik untuk meredakan gejala, empiris berdasarkan pengalaman klinis, dan rehabilitas untuk memulihkan fungsi tubuh pasca sakit. Nah, prinsip yang digunakan berlandaskan maksimum Asclepiades, yaitu Tuto, Cito, Kurer, dan Jukunde, yang berarti pengobatan harus aman, cepat, efektif, dan menyenangkan, serta berpijak pada etika jangan menimbulkan bahaya. Nah, strategi ini sudah sesuai dengan Permen Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 mengenai klasifikasi obat hewan yang mencakup sediaan biologi, farmaseutik, premik, dan obat alami. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait sediaan veteriner dalam kefarmasetikaan, yang dimana sediaan veteriner dalam kefarmasetikaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan. Sebelumnya, apa sih itu obat hewan? Nah, obat hewan ini adalah sediaan yang digunakan untuk mengobati hewan, menghilangkan gejala penyakit, atau memodifikasi proses kimia di dalam tubuh hewan. Nah, obat hewan ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu biologik. Biologik ini adalah obat yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringannya untuk menimbulkan kekebalan atau mengobati penyakit melalui proses imunologik. Yang kedua, ada jenis farmaseutik, yaitu obat hewan yang dibuat lewat proses non-biologik seperti vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan kemoterapi lainnya. Yang ketiga, ada premix, merupakan sediaan yang mengandung bahan obat hewan yang diolah menjadi imbuhan pakan atau pelengkap pakan. Nah, premix ini diberikan dengan dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan dan harus aman serta berkhasiat. Yang terakhir itu ada jenis obat alami, yaitu bahan atau ramuan alami yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau campuran bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Nah, obat hewan ini ada berdasarkan tingkat bahayanya, yaitu yang pertama obat keras. Kalau digunakan gak sesuai aturan, bisa menimbulkan bahaya. Yang kedua, obat bebas terbatas, dapat digunakan tanpa resep, tetapi harus mengikuti ketentuan dosis dan aturan pakai tertentu. Dan yang terakhir itu ada obat bebas, bisa digunakan langsung tanpa resep dokter hewan. Selanjutnya itu ada istilah penting dalam obat hewan. Yang pertama itu pelengkap pakan. Pelengkap pakan ini merupakan zat yang sebenarnya sudah ada dalam pakan, tapi perlu ditingkatkan kadarnya. Kemudian ada antibiotik, yaitu zat dari mikroorganisme yang bisa menghambat atau membunuh bakteri, baik alami, semi-sintetik, atau sintetik. Kemudian yang terakhir itu ada imbuhan pakan, yaitu bahan tambahan pakan yang tidak mengandung zat gizi, tapi digunakan untuk tujuan tertentu seperti meningkatkan pertumbuhan. Nah, adapun untuk tujuan penggunaan obat hewan ini untuk meningkatkan kekebalan hewan, mencegah dan mengobati penyakit, meningkatkan kesehatan hewan, dan upaya pemeliharaan kesehatan hewan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.